pertemuan kita kali ini, kita akan membahas ruang lingkup daripada ilmu biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup apa sajakah yang kita pelajari di dalam ilmu biologi? Di dalam ilmu biologi itu, makhluk hidup yang kita pelajari ada 3 macam. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuh-tumbuhan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dengan ciri-ciri daripada makhluk hidup itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup itu butuh makan. Yang dimakan oleh makhluk hidup itu banyak. Disebut dengan makanan atau dalam bahasa biologinya itu disebut juga dengan nutrisi. Kemudian makhluk hidup itu bernapas atau dalam bahasa biologinya itu disebut dengan respirasi. Itu adalah usaha daripada makhluk hidup mengambil O2 atau oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dari dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu makhluk hidup itu harus bisa bergerak, peka terhadap satu rangsangan. Kemudian cirinya lagi makhluk hidup itu harus bisa berkembang biak atau reproduksi. Ini adalah usaha daripada makhluk hidup di dalam menambah diri. Menambah diri yang dilakukan oleh makhluk hidup itu bertujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi kepunahan. Supaya tidak punah, semua makhluk hidup itu harus bisa melahirkan anak. Dengan cara berkembang biak yang dilakukan oleh makhluk hidup itu ada 2 macam. Yang pertama, bisa dengan cara kawin atau generatif. Dan yang kedua bisa dilakukan dengan cara tidak kawin atau vegetatif. Kemudian ciri yang terakhir daripada makhluk hidup adalah mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Adapun kelompok-kelompok makhluk hidup yang kita pelajari di dalam ilmu biologi itu terdapat di dalam klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup itu makhluk hidup dibagi jadi 6 kingdom atau dibagi jadi 6 kerajaan. Yang pertama ada Archaebacteria, yang kedua ada bakteria, yang ketiga ada Protista, yang keempat ada fungi, yang kelima ada Plantae, dan yang keenam ada Animalia, animal. Kemudian berikutnya cabang-cabang daripada ilmu biologi. Cabang-cabang daripada ilmu biologi itu terdiri dari yang pertama ada sitologi. Sitologi itu adalah cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang sel. Kemudian ada anatomi. Anatomi itu adalah cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang susunan alat-alat tubuh daripada makhluk hidup. Ada histologi. Itu adalah cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Cara histologi tentang jaringan kepala. Ulang balik. Histologi itu adalah cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan. Zoologi, cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang hewan. Botani, itu adalah cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang tumbuhan. Ada genetika, itu adalah cabang daripada ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang sifat-sifat menurun. Sifat yang dimiliki oleh orang tua nanti akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian peranan daripada ilmu biologi. Peranan daripada ilmu biologi ini bisa diterapkan di dalam
berbagai bidang. Yang pertama di bidang industri makanan, yang kedua bisa di bidang kesehatan, yang ketiga bisa di bidang pertanian dan lain sebagainya. Untuk pelajaran kita hari ini kita cukup sekian saja dulu, dan untuk tugasnya ada soal di bawahnya.